masalah perempuan. Pertanyaannya pelik sungguh. Katanya bagi Allah itu terdapat 99 nama. Aku nak tahu nama yang satunya lagi. Yang orang kata kalau kita tahu nama yang satu itu, saya kita akan masuk surga. Jadi bukan yang 99 yang ditanyakan, penggenapnya menjadi 100 itu. Nabi kita kata man ahsaha, barang siapa menghafaz yang 99 nama itu, yang 99, bukan yang satu yang adik-adik. Kalau tambah campur dengan yang satu berarti jadi 100, tidak lagi 99. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau seandainya guru tak boleh bagi jawaban mana yang satunya lagi, memangnya Allah kata 100 atau 99? Allah kata 99, bukan 100. Jadi kita tak payah pusing. Untuk apa kita pusing-pusing mencari yang satu? Yang satu adalah Allah. Di mana yang 99 nama tadi itu semuanya tercakup dalam nama Allah Jalla wa'ala. Jangan tak hafal. Di 99 nama Allah itu kan namanya sematek untuk masuk surga atau tasyhud. Kalau tak ada paksa ambil tiket beratur lagi, nanti balik kampung pilihan raya 4 hari bulan, balik kampung boleh tahan seperti hari raya. Lambat sungguh cara menuang, ambil tiket nanti bayar. Tapi kalau kita ada tasinggo, kalau kita ada sematek senang kekek. Itu juga nanti hari kiamat kalau ada 99 nama di dalam data kita di scan oleh malaikat, pintu surga akan terbuka selebar-lebarnya. 99 nama itu harus dihafal dan harus ada tersemat di dalam hati kita masing-masing. Nas'aluka ya Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul lalikul musawwirul ghafarul ghafarul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qadirul basitul ghafirur rafi'ul mu'izzul mudhirus sami'ul basirul hakamul 'adil latiful khabir al-halimul 'azim al-ghafurus syakur al-'aliyul kabirul hamidul muqim al-hasibul jalil al-karimul raqib al-mujibul wasi'ul halimul wadudul majid al-ariful syahid al-aqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsinul mudhibul mu'in al-muhyil mumit al-hayyul qayyum al-wahid al-najid al-wahidul ahadus samadul qadirul muhajirul muqaddirul muakhirul awwalul akhirul zahirul batinul
keras, buat kerja banyak, berkempen lagi, taburkan duit, pusing sana, pusing sini, pacakkan bendera sebanyak-banyaknya, yang besar ada, yang kecil ada, yang lebih kecil pun juga ada, tak cukup di pokok atas jembatan, tak pokok atas jembatan atas gunung, tak cukup atas gunung atas awan, macam-macam cara. Supaya kita berjaya, untuk kita mencapai sesuatu. Mula-mulanya pegawai biasa, kemudian naik jadi ketua bagian, berikutnya jadi manajer, berikutnya jadi rektor atau jadi direktur, begitulah seterusnya. Sementara kita satu persatu seperti apapun bentuk, rupa dan keadaannya telah mendapatkan anugerah kemuliaan daripada Allah sebagai umat dan manusia yang terbaik. Sekarang mampukah kita untuk menjaga dan mengamalkan anugerah yang Allah bagikan tadi itu, sehingga memang betul-betul yang terbaik dengan pemikirannya, dengan politiknya, dengan budayanya, dengan kehidupannya, dengan pengamatannya yang terbaik daripada segala aspek. Ini kami, kita kepada orang-orang Eropa, ini kami kepada orang-orang Jepun, ini kami kepada orang-orang Amerika, ini kami kepada orang-orang Rusia. Memang betul-betul dari sudut kebersihannya yang paling bersih, dari sudut disiplinnya yang paling disiplin, daripada sudut ubudiahnya yang paling abid, dari sudut ekonominya yang paling baik. Begitu sepatutnya. Kita bukan di gerbong yang paling belakang. Justru dengan kita berada di hadapan. Pertanyaannya, mampukah kita untuk kita menjaga kejohanan atau juga dengan kedudukan yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi dengan kita bercerita tentang Imam Asy-Syafi'i, ingatkan aku kalau tadi daripada cerita, saya nak cerita dengan adik-adik ini. Mudah-mudahan nanti besok subuh dan untuk sembahyang 5 waktu numpang nanya, abang nama siapa bang? Faris, abang? Ahmad Hakim. Bukan Ahmad Hakim. Hakim. Allah, Bang Sanusi, apa kabar? Baik. Hakim? Ustaz Hanif? Syarul? Tuan Imam? Sekali aja. Dah senyum. Haji itu senyum juga. Haji? Bagi perempuan yang walaupun saya tak sebut nama. Ya Syekh, ada apa? Dalam hati selalu tanya, bagaimana saya yang kedip? Bukan saya yang bagi rezeki, bukan saya yang bagi duit, bukan saya yang bagi hidup. Saya panggil sekali saja sudah diberikan tumpuan. Tapi pada saat Allah seru kita berkali-kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu pertama, lagu yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu yang ketiga, macam-macam lagu. Bukan setakat yakin, ya Ji, ya Pak, ya Ci, ya Mbak, ya Tuan. Bukan pelan, nyaring, pakai mikrofon lagi. Dengan pembesar suara yang dapat didengar oleh kipas-kipas yang berpusing. Bagaimana kalau sampai tuli itu peka kan? Peka. Bagaimana kita peka tak dengar kan? Jadi kata kipas, Tuan Haji itu tak dengar kan? Kata kipas, Tuan Haji, belajar, mahasiswa, tu bantal tu dah lusuh dah tu, bosok tu, bangunlah, perkenankan seruan Allah Jalla wa'ala. Sejak dari bulan yang lalu saya katakan semacam itu. Bagaimana kalau sampai dengan kita tidak memenuhi seruan Allah, sedangkan dengan kita disuruh berkali-kali, dan yang menyuruh kita, yang bagi kita makan, yang bagi kita minum, yang bagi kita hidup, yang bagikan kesehatan
kesehatan kepada kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan waktu, inayah, rahmah, syafaqah kepada kita, yang memberikan segala-galanya dalam hidup. Kira-kira coba tolong sebutkan yang mana satu yang luput daripada anugerah dan pemberian Allah Jalla wa'ala. Rambut daripada Allah. Enggak, Syekh. Rambut ini rambut palsu, Syekh. Allah. Banyak kesalahannya dari itu. Sebab orang tadi itu udah botak ada rambut, jadi pakai rambut palsu. Oke lah, tak apa untuk yang satu tadi itu. Tapi takkan ada kepala. Di mana letak rambut palsu kalau tak ada kepala? Kepalanya daripada Allah, hidungnya daripada Allah, matanya daripada Allah, tangan kakinya daripada Allah. Kerja, dapat untung banyak. Apa yang kita kerjakan? Tangan dengan tulisannya, tangan dengan laptopnya, tangan dengan netbooknya, tangan dengan peralatan komunikasinya berhubungan dengan dunia luar, dengan kemampuan otak yang berpikir, dan juga dengan tenaga raksasa yang kita miliki, sehingga dengan kita mendapatkan keuntungan yang banyak sekali. Kalau sampai menjadi Perdana Menteri pun tetap memperalat sejumlah sekian daripada nikmat Allah, daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku. Masya Allah, tabarakallah. Dulu tak pernah menyantuni anak yatim, tak pernah baik dengan orang-orang miskin, tapi dekat-dekat pilihan raya santun sekali, duk sekali dengan anak-anak yatim, duk sekali dengan pelajar, duk sekali dengan orang-orang tua. Makan sekali, pemimpin bersama rakyat, rakyat bersama. Kan betul, ini bukan politik, ini bukan nasihat, itu nasihat orang tahu semuanya. Kita tak sebut ya. Masya Allah, tabarakallah. Pada saat dengan kita menyantuni mereka tadi itu, kita santuni dengan apa? Dengan duit. Dari mana kita dapat duit? Kerja. Apa yang kita kerjakan dan apa yang kita gunakan sehingga kita dapat duit? Mata, tangan, mulut, kaki, hidung. Kalau tidak, roh, nyawa. Mungkinkah kita datang ke sana kemari tanpa umur? Mungkinkah kita bergerak tanpa nyawa? Mungkinkah kita bergerak tanpa roh? Tak boleh. Siapa yang bagikan tadi itu? Allah. Kata Allah, kenapa awak tak datang pada saat aku panggil? Syekh Nur Hakim, ya Syekh. Akhwat, ya na'am. Syekh Tuan Haji, ya. Masya Allah, tabarakallah, kita sambut secepat mungkin. Tapi bagaimana? Satu, dengan seruan yang nyaring. Yang kedua, dengan panggilan yang berkali-kali. Yang ketiga, yang memberikan segala-galanya. Yang keempat, hidup dan mati kita di tangan Allah. Takkan kita tidak boleh meninggalkan bantal, tilam, katil, selimut, kerja, laptop, netbook, handset, dapur, nasi kerabu, nasi dagang, nasi goreng. Tinggalkan itu semuanya. Dia tidak akan hangus, matikan, nanti sambung balik. Bukan tak boleh makan, makan saja sepuas-puasnya. Tapi dalam waktu yang sama pun juga penuhi selawat Allah. Kenapa? Sebab kita nak jaga kedudukan kita tadi itu. Kita sudah ada tetap, kita sudah ada pangkat, kita sudah ada kedudukan. Khaira ummati, sebaik-baik umat. Seronoknya pada saat kita menjadi umat Nabi Muhammad, tentu bukan hanya di kalangan umat-umat yang terdahulu. Nabi-nabi mereka pun berkeinginan, berangan-angan untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah tak bagi. Allah bagi kepada warga Melayu di Nusantara. Allah bagi kepada orang-orang yang terdedah-dedah seperti kita. Allah bagikan kepada orang-orang yang tertindas dalam kehidupannya. Tak kisah, sebab itu anugerah dan pemberian daripada Allah. Nabi kita bersabda, ana nasibukum minal anbiya wa antum nasibi minal ummah. Aku adalah nasib kalian, habuannya kalian dari para nabi-nabi dan rasul, dan kalian itulah nasibnya aku daripada umat. Nanti kita bercakap macam itu. Memang kalau kita pikirkan, ini bukan pilihan daripada kita. Atau mak ayah kita semalam tuh pernah ber-SMS dengan Israfil alaihissalam atau juga dengan malaikat. Salam malaikat, tolong ya, nanti kalau nak
temukan, perjodohkan mak ayahku, tolong perjodohkan mak ayah daripada kumpulan umat Nabi Muhammad, sebab aku ingin juga menjadi umat Nabi Muhammad. Ada tak yang mengatakan SMS manfaatkan pada Nabi Muhammad alaihissalam? Semuanya umat Nabi Adam. Tak ada. Salah silanya panjang sekali. Putra-putra Nabi Allah Adam tiap kali lahir dua. Satu laki, satu perempuan. Jadi tu Ummunah Hawa, mak kita Hawa, ada Adam, ada Ma'dam. Jadi Ma'dam, Nabi Allah Adam, Mak Hawa, itu ibu kita Hawa. Tiap kali lahir satu laki, satu perempuan. Katakan saja yang lahir pada tahun 2000. Pada tahun 2001 pun juga lahir laki perempuan. Nanti setelah dewasa, laki-laki daripada yang tahun 2000 akan dikawinkan dengan perempuan yang pada tahun 2001. Perempuan yang 2001 akan dikawinkan dengan laki-laki pada tahun 2000. Begitulah seterusnya. Makanya itu Habil dengan Kabil berkelahi. Kenapa? Sebab pada masa ditukar, adik-beradik mereka ternyata yang menjadi habuan kepada Kabil atau Habib yang membunuh. Ayo, yang membunuh siapa Pak? Saya dah lupa dah. Sebab Habil Kabil selalu saja tertukar. Siapa Kabil, siapa Habil? Yang membunuh siapa? Kabil. Habil terbunuh. Jadi kata salah satu daripada putra Adam, la in basatta yadaka litaqtulani, la in basatta ilayya, la in basatta yadaka litaqtulani, ma ana biqasiti yadi ilayka liaqtula. Kalau kamu hulurkan tangan kamu untuk membunuh kamu, aku tidak akan hulurkan aku untuk membunuh Anda. Itu jawaban daripada Habil. Habil yang membunuh, Habil yang dibunuh. Contoh kah? Habil dibunuh. Kabil pembunuh, Habil yang dibunuh. Nah, ingatkan, Kabil pembunuh. Dalam supaya kita mudah mengingat, Kabil itu ada qaf. Qatala membunuh, Kabil ada qaf. Qafnya itu qaf pembunuh. Habil adanya yaitu pasrah dan menerima. Senang. Allah tuh pada saat. Nah, daripada sejumlah sekian anak cucunya Jawa Adam tadi itulah asal muasal daripada nenek moyang kita. Adakah pada masa itu kita hantar Facebook, SMS, atau masuk dalam YouTube atau laman webnya Habil kah, Yafis kah, Noh atau siapa saja? Tak ada. Memang Allah yang ngatur dengan kita, Allah hantar setelah kelahiran Nabi Muhammad agar dengan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku habuan kalian daripada para nabi-nabi dan rasul, kalian bahagianku daripada umat. Itu takdir daripada Allah. Kita jaga kemuliaan Nabi itu sampai mati. Tak lama mana, sekejap jabang. Sekejap tak lama mana. Berapa lama? 80, 90, 100, paling lama usia seseorang itu dalam 100 tahun. Jarang-jarang ada tengok makcik yang ujung, makcik yang nyendat sana tu. Semuanya dalam lingkungan 60, 70-an saja. Abang, dah dalam 90? Saya saja belum sampai 90. Tak ada. Kalau sudah mencacah tahun ke 100 sudah itu sudah banyak wayah-wayah diletakkan di sini, bantuan pernapasan. Alhamdulillah masih hidup. Kira habis dan itu dikira nafas yang terakhir, rupa-rupanya masih hidup lagi. Itu usia kita. Allahu Akbar. Memang betul-betul belum daripada Allah. Jadi dengan Imam Syafi'i tadi itu, ini diantaranya saja, bukan semuanya. Ingin memperlihatkan khairat umatin, semulia-mulia umat tadi itu, subuh harinya bangun. Bah, tadi malam aku tengok yang kata Abah hebat, alim, luar biasa, benih, khusyuk, ikhlas, ilmu dan sebagainya. Tidur dia sepanjang malam. Lebih hebat Abah daripada tetamu tu. Abah sembahyang sepanjang malam, Allahu Akbar, 300 rakaat. Sementara dengan tetamu tadi itu tidur saja sepanjang malam.
Jadi Imam Ahmad pun kalau bahasa sana penasaran, nak ingin tahu cerita yang sebenarnya. Jadi pada pagi hari itu kata Imam Ahmad, "Kai asbahta ya Imam? Macam mana keadaan guru?" Kata Imam Syafi'i, "Malam tadi itu aku merenung, aku berpikir sehingga aku dapat mengistinbat hukum hakam daripada hadis Rasulullah yang berbunyi, ya Umair, ma fa'alan Nugair. Umair, burung kamu macam mana keadaannya? Dah masih hidup atau dah mati?" Itu saja hadisnya. Ada satu hadis riwayatnya macam tu. Daripada hadis tadi itu kata Imam Syafi'i, ku pikirkan, ku istinbat sampai aku dapat membuat lebih daripada 70 macam hukum hakam di seputar hadis itu. Kata Imam Ahmad, tahu Fatimah, satu daripada masalah hukum yang diistinbat oleh Imam Syafi'i itu lebih afdal daripada sembahyang orang tua kamu sepanjang malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dengan Imam Sa'id ibn Musayyib. Dikatakan sebelum adzan berkumandang itu dengan Imam Sa'id ibn Musayyib sudah berada di Masjidun Nabawi. Kalau pada saat imam takbir tidak pernah berada di saf kedua, ketiga dan selanjutnya, bahkan seumur hidup beliau tidak pernah tengok tengkok seseorang. Kalau kita bukan tengkok saja, takakok. Tengkok itu mufradnya, takakok itu jamaknya. Banyak sungguh tengkok-tengkok yang kita tengok. Kenapa? Sebab kita berada di saf yang paling akhir sekali. Tengkok. Kenapa? Maksud beliau tak pernah tengok tengkok orang. Beliau selalu sembahyang saf pertama, saf awal. Kita senantiasa masbuk. Akhirnya takakok yang kita tengok. Bukan tengkok satu saja, banyak tengkok. Terus siapa? Sayyidina Sa'id bin Musayyib. Dengar, rupa-rupanya ada orang yang zuhud daripada jawatan mungkin ada. Orang yang zuhud daripada pakai mungkin ada. Atau dengan bahasa kurang lebihnya untuk menolak, ada orang nak bagi sarung. Sarung tahu sarung? Sarung tahu? Sarung abang paham? Apa sarung? Hai. Gajah duduk, gajah berdiri, gajah berbaring itu. Ada orang nak bagi kain, kita tolak. Ada orang nak ajak kita makan, kita tolak. Ada orang ajak kita pergi, kita tolak. Itu mungkin saja. Tapi jarang-jarang kalau pada saat ada orang nak bagi duit banyak, kita tolak. Rupa-rupanya banyak yang semacam itu di kalangan salafun saleh. Masing-masing ingin menjaga peta yang Allah bagikan sebagai semulia-mulia umat dan keseronokannya pada saat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Pengajian lagi, tengok sih. Malam ini kalau Bani malam tadi ramai mana sih? Ramai masjid sana kan? Atau kena masjid itu terlampau besar. Nampak tak ramai orang. Satu saf saja 100 satu saf. 80. Satu saf 80. Nah, jadi kalau nak buat masjid itu nampak kelihatan pun buat masjid kecil-kecil kan. Jadi satu safnya 4 orang. Jadi kalau satu saf 5 orang, masjid nampak kelihatan penuh. Ada 50 orang sudah sampai ke belakang. Sampai tak cukup tempat. Ada yang sembahyang di luar masjid. Kenapa? Sebab masjidnya satu safnya setakat 5 orang. Tapi kalau masjid panjangnya satu saf 80 orang, tak nampak kelihatan ramai. Itu muslimat itu kalau dihitung hampir dalam 400-an, mungkin dalam 300-an. Tapi kalau seandainya dimasukkan dalam masjid atau dalam surau yang kecil saja, nampak kelihatan ramai semua. Tengok, ada di situ. Abdullah bin Wada'ah mana? Mana Abdullah bin Wada'ah? Tak ada di pengajian, tak ada di majlis Sayyidina Sa'id bin Musayyib. Beberapa hari kemudian Abdullah bin Wada'ah tadi itu hadir. Langsung sini, kata tu guru bilang, sini. Awak kemana saja? Pergi mana? Kempen kah? Calon kah? Pilihan raya kah? Lebih kurang macam itulah pertanyaannya. Jadi ketika ditanya oleh
Sayyidina Sa'id bin Musayyib tadi itu, kenapa beberapa hari terakhir kamu tak nampak batang hidung? Selalu senantiasa ada di saat pengajian, tapi beberapa hari terakhir tidak nampak. Jadi kata Abdullah bin Wada, minta maaf Tuan Guru, sebab karena aku sibuk merawat, menjaga istriku yang sedang sakit, dan semalam atau beberapa waktu yang lalu istriku pun meninggal dunia. Jadi minta maaf kalau beberapa hari terakhir ini aku tak ada waktu untuk ikut mengaji, hadir di pengajian Tuan Guru. Jadi kata Imam Abdullah, kata Imam Sa'id bin Musayyib, kemudian lepas istri kamu meninggal dunia, awak kawin tak? Ustaz itu pelik. Lepas istri kamu meninggal, terus kamu langsung kawin? Ya Allah Tuan Guru, nak kawin lagu mana? Setakat dah 3 dirham duit, ya. Duit Malaysia 3 dirham duit lebih kurang dalam 90 RM. Siapa yang berkenan untuk mengawinkan aku? Yang duit hanya ada dalam 3 dirham saja. Nak beli kancil tak cukup, nak beli motor pun tak cukup, nak beli jin tu tak cukup, nak beli jin ifrit tidak cukup, nak beli semuanya tak cukup. Takkan dengan kita tak ada rumah, paling tidak rumah sewa. Siapa yang berkenan untuk mengawinkan aku dengan mahar 3 dirham? Jadi kata Imam Sa'id bin Musayyib, yang zuhud, yang alim, yang anak beliau itu sudah dilamar oleh putra mahkota. Bang, tanya Hakim, kalau perempuan dilamar oleh putra mahkota, agak-agak cantik atau tak cantik? Hah? Dia tak cantik gadis. Cantik. Putra mahkota mah berarti cantik kan? Nah, itu pasti dan pasti. Bagaimana kalau sampai terpilih daripada sejumlah sekian wanita? Bukan sembarang orang, anak yang di Pertuan Agung yang melamarnya. Berarti memang betul-betul cantik, lawan, seksi, jelita. Masya Allah, tabarakallah. Hidungnya mancung, rambutnya keriting, hitam lagi, bukan bertabat. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ternyata dengan Sayyidina Sa'id bin Musayyib, lepas tanyakan, awak kawin dah selepas itu? Kata beliau, siapa yang mengawinkan aku? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, dan seterusnya. Wa ba'du, fa inni uzawwiju binti Fatimah li Abdullah bin Wada. Sesungguhnya aku mengawinkan anakku Fatimah dengan Abdullah bin Wada dengan mas kawinnya 3 dirham. 3 dirham 90 RM itu mahar misil, tapi tak ada antara kita tuh maharnya 80 ringgit ya, tapi hantarannya boleh tahan 6.000, 10.000. Berapa belanja? 20.000. Berapa belanja datuki? 20, 30.000 mahar. Belanja untuk mahkota 13 juta. Boleh tahan. Itu mahkota 1 juta, dah 13 juta. Dikatakan pada waktu itu datuki hampir dalam 30 juta. Pada saat kami dengan Siti yang mana satu? Sampai tahun. Allahu Akbar. Jadi selepas kan dikatakan berlangsung je, setelah berlangsung siap, itulah udah balik. Abdullah bin Wada puasa pada hari itu untuk menjaga image, untuk menjaga tetang sebagai syariat umatin. Abdullah bin Wada untuk menjaga tetang tadi itu senantiasa puasa pada tiap hari Senin dan Kamis, bahkan puasa seperti Nabi Allah Daud alaihissalam. Sa'id bin Musayyib dengan beliau menjaga image beliau sebagai semulia-mulia umat, tidak pernah meninggalkan kasab yang pertama, tidak pernah masbuk, tidak pernah pada saat adzan berkumandang sejak lebih daripada 55 tahun belajar beliau sudah ada di masjid. Zuhud, warak, tak terasa tergiur, tidak terasa bangga kalau mempunyai menantu wakil atau yang akan menjadi yang di Pertuan Agung, atau tidak terasa bangga kalau mempunyai menantu putra mahkota daripada khalifah yang berkuasa. Jadi tak lama kemudian pukul 5, pukul 6, pukul 7 sesuku, kira-kira dalam 10 menit lagi adzan maghrib akan berkumandang, kedengaran bunyi
ketok-ketok mati. Oke, duduk. Sini aja dah. Tak dengar. Bagi bunyi ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kata Abdullah bin Wada'ah di rumah sedang akan menikmati jamuan apa adanya, makanan apa adanya itu buka puasa. Mantil bab. Siapa di luar? Jadi kata yang mengetok tadi itu Said. Jadi kata Abdullah Said wala nerang Said wakil rakyat Said menteri Said itu gubernur Said gubernur yang situ Said itu putar nama-nama Said yang ada di Madinah dalam benak kepalaku, tapi aku sama sekali tidak membayangkan yang datang itu adalah Said bin Musayyib. Jadi kata beliau dari dalam, Said siapa? Said yang mana satu? Sebab ramai orang bernama Said. Said alur janggus, alur malai, alur panjang, kubur panjang. Alur panjang saya paham, tapi kalau kubur panjang. Dan nama yang kubur panjang itu juga. Di Kalimantan, Banjarmasin, ada satu buah kuburan panjang sih. Jadi kuburan itu memang panjangnya kira-kira kalau dalam hitungan hasta tidak kurang daripada 7 hasta. Apakah orang-orang dahulu, ini bukan cerita beberapa abad yang lalu, bukan umat Nabi Muhammad ada, ini baru umat Nabi Muhammad. Memang ada orang yang panjang badannya dari sini sampai pojok situ. Jadi kalau sembahyang di masjid itu sudah sampai tak boleh berdiri, terpaksa harus membungkuk dulu. Apa? Takut kalau terkena kipas kepala. Tinggi betul. Jadi pada satu Said yang mana satu? Said bin Musayyib. Ya Allah, tuh guru. Tak terkhayalkan sedikit pun yang datang yang ketok pintu tadi tuh guru. Tapi sebelum pintu dibuka, kata Abdullah bin Wada'ah, guru. Akhirnya nak patah balik nih, nak ralat pembicaraan, nak batalkan perjanjian tadi itu. Sepatutnya pikir dulu lah. Sebelum pangkat pikir dulu sebelum mengawinkan aku dengan anak beliau. Jangan tuh buru-buru macam tuh. Nah sekarang datang ke rumahku, nak minta maaf, nak batalkan pembicaraan yang dibicarakan di masjid tadi itu dugaan Sayyiduna Abdullah bin Wada'ah. Dugaan beliau, Imam Said bin Musayyib datang ke rumah beliau pada sore hari itu karena nak batalkan akad nikah yang berlangsung. Rupa-rupanya begitu dibuka pintu rumah, kata Sayyidina Said, aku tak nak biarkan kamu malam hari ini hidup bujangan. Beliau bergeser macam tu, ternyata di belakang beliau Fatimah setinggi Imam Said bin Musayyib, cantik, putih, lawak, masya Allah, tabarakallah. Disuruhkan Fatimah tadi itu masuk ke rumahku. Jadi kata Abdullah bin Wada'ah, malunya aku nak buka puasa hanya seakan makan roti kering ya. Maklum lah orang hidup bujangan kan, kalau bilik kita pada masa bujangan, ya Allah, macam-macam berantakan lah kalau dengan bahasa di sana, macam-macam. Itu sepeda digantung di mana? Boleh macam sepeda tu simpan. Kalau seandainya nak sembahyang pun masukkan bawah bantal atau dalam bawah tilam lah, bawah ranjang atau bawah katil lah. Jangan digantung di paku situ. Tuh kiblat di situ, tuh jangan digantung di sana. Gantung sana itu baju kamis. Tuh elok. Kalau tak pun juga kita lindungi dengan kain supaya dia tidak nampak kelihatan. Macam juga pada kita sejahit baju. Benda-benda yang sensitif macam itu letak di dalam, luarnya kain, luarnya jubah, supaya yang di sini, yang di bawah itu tidak kelihatan oleh orang lain. Jadi pada saat di rumah yang berantakan, malu betul. Kenapa? Hari pertama Ji, kan kita segan kalau dengan pasangan kita hari-hari pertama. Kalau sekarang tak kisah Ji. Sekarang kita sudah kenal dan dia kenal kita juga kenal dia. Sama-sama berantakan, kita masalah. Dia berantakan, kita berantakan juga. Tapi awal-awal sekali, oh masya Allah, kita rambut kita jaga betul, ambil sikat, solek dulu, ini sikat, oh masya Allah, tabarakallah. Tanah kalau kita kelihatan di depan pasangan hidup atau calon istri atau calon suami nampak kelihatan terancam.
nampak kelihatan kurang tampan. Jadi pada saat itu Sayyidina Sa'id dari Abdullah bin Wadah naik ke atas. Rumah itu bertingkat. Jadi tetangga Tuan Haji Masykur, Haji Mampun, Manjang, Masuk, Malik, Atam, Mana, Mangnau, Marau, Maru, Majau, hijau, biru, ada semuanya. Dipanggil tetangga tadi itu, tolong. Ini Sayyidina Sa'id telah hantarkan anak darahnya ke rumahku. Datang mak beliau, kata mak beliau, jangan berkumpul dulu, aku akan dandan, aku akan soleh. Jadi setelah dipertemukan oleh Allah pada malam pertama, Masya Allah, tabarakallah, baktinya. Riwayat aja, ada riwayat mengatakan kalau kamu kukawinkan dengan seorang perempuan yang berkulit hitam, buta matanya, tuli telinganya, bisu mulutnya, kenapa? Tuh. Jadi kata Abdullah bin Wadah, kalau tu guru yang nak pakai salah, tak ada masalah, saya mau saja. Kalau tu guru yang sarankan aku kawin dengan bisu, tuli, buta, hitam, tak masalah. Kalau kita banyak masalah, jangan langsung terima. Kalau kata kawan, awak anak kawinkan dengan adikku, cuma hanya hitam, kalau hitam, mana orang negro, kita tunggu aja. Tapi setianya murid dengan guru untuk menjaga adab murid di hadapan guru. Kata guru, hitam, buta, tuli, bisu. Kata sang murid, ingin, iya, dinikahkan. Rupa-rupanya hitam tadi itu, badan perempuan tadi itu tak pernah dilihat oleh seseorang. Utuh, utuh, Masya Allah, utuh. Masih original lagi, Masya Allah, tabarakallah. Tak pernah ditengok orang. Nih apa? Kawin dengan perempuan yang sini udah ribuan orang yang tengok, sini belah. Tuh bisa saja. Seperti pramugari misalnya. Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Dah cantik dah baju, tapi kenapa dibelah dari atas? Sehingga pada waktu berjalan terbuka, kelihatan sama koko, kelihatan sama matahari. His tak malukan, kata mereka. Itulah belehnya. Rupa-rupanya yang dikatakan hitam tadi itu badan tidak pernah terjemahkan, tidak pernah dilihat oleh mata manusia selain daripada mahram. Dikatakan tuli, mata tidak pernah tengok benda-benda lucah. Tak pernah masuk ke dalam YouTube. Kadang-kadang ceramah Syekh Nurdin, cinta ilmu, masuk dalam cinta ilmu, ada di ujung kritik ke jantung. Kata saya tidak boleh di situ. Tak jadi cinta ilmu itu masuk ke situ, masuk dalam rangkaiannya, dalam jaringannya, akhirnya kita tidak boleh keluar. Itu jahatnya YouTube atau juga jaringan internet sekarang ini. Tak pernah tengok benda lucah, tak pernah dengar benda haram, tak pernah menggibah, memopat, mengadu domba, berbohong dan lain sebagainya. Masya Allah, malam pertama ji subuh hari, karena memang sudah terbiasa adzan berkumandang, bangun, wudu, pakaian, siap saga, pergi ke masjid, lepas sembahyang, ikut pengajian. Kata Fatimah, lepas pengajian balik ke rumah, ilmunya Said bin Musayyib sudah ada dengan aku, awak ngaji dengan aku. Tuh perempuan salehah, Masya Allah, tabarakallah. Maharnya berapa? Dijual harga berapa? 3 dirham saja. Tuh sudut daripada duit. Banyak cerita, Masya Allah, baru saja melangkahkan kaki ke pintu rumah, kata-kata pertama daripada suami, Allahu Akbar. Atau lebih kurang lah, bukan ceramah politik ya, bukan. Jadi pada masa datang baru masuk pagar, pintu pagar, buka, takbir. Kata suami di luar, istri di dalam, Allahu Akbar. Masuk pintu rumah, takbir, Allahu Akbar. Sampai ke kamar, ke bilik rumah, takbir, Allahu Akbar. Siapa tuh? Al-Imam Aba Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu. Masya Allah, ideal
betul di pasangan yang ideal. Kita ketuk rumah, istri tak tahu menahu, ya Allah. Istri main PS atau main cicing Allah. Suami betul tengah jam dulu habis lagi telepon. Assalamualaikum. Malang ada di mana? Malang. Ini Palang di luar nih. Betul tengah jam sampai tadi itu Palang di luar tadi itu Malang tetap tak tahu menahu. Yang tadi itu begitu suami datang, ahlan wa sahlan, disambut, dilayan, dimuliakan sampai keperluan seumpama melepaskan jubah pun juga ditanggalkan oleh sang istri. Itu siapa? Istri Aba Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Pada suatu ketika beliau balik daripada mungkin balik ini misal saja campaign itu kita misal saja lah, jadi jangan terlalu ambil berat. Saya berkempen. Ini saya cerita aja. Jadi pada masa kembali ke rumah, jadi pada itu takbir, senyap. Masuk ke pagar depan pintu halaman rumah, takbir, tidak ada sahutan. Masuk ke rumah, takbir, tidak ada sahutan. Sampai ke bilik pun juga takbir, tidak ada sahutan. Istri senyap saja. Rupa-rupanya istri sudah menghadap tembok. Begitu suami masuk, abang ini tak tahu diri. Kata istri, abang tak tahu diri. Abang tak tahu diri. Tak tahu diri macam mana. Jadi pada saat itu bila pun terpikir, tak tahu diri macam mana. Jadi pada saat itu tidak panjang lebar, Imam Aba Musa Al-Khawlani langsung menadahkan kedua belah tangan ke langit. Ya Allah, sesiapa saja tadi yang merusak pemikiran istri aku, yang kacau rumah tangga aku, butakan kedua matanya. Kata beliau, kata siapa? Aba Muslim Al-Khawlani. Seledek punya seledek. Rupa-rupanya siang hari itu ada seorang perempuan tetangga datang berziarah ke tempat Imam Aba Muslim Al-Khawlani, mencari istri beliau di rumah, simbang-simbang sama perempuan. Jadi kata tetangga tadi itu Malang, katakanlah Malang, senang disebut atau masuk tahu, masuk itu bukan kedudukan tinggi, itu orang dekat dengan sultan. Nih TV model zaman penjajahan nih. TV masuk ini kena diganti dengan LCD sekarang nih, mau TV masuk hitam putih, orang sudah kalah. Apa yang macam menua tuh punya orang sekarang udah pakai remote control. Masuk tak ada laptop, tak ada jaringan internet, tak ada iPad, tak ada kemudahan komunikasi. Kenapa masuk di rumah yang macam ni? Pasut tuh orang yang dekat dengan sultan. Orang yang dekat dengan sultan tentu mudah dapat duit. Takkan hidup macam ni. Akhirnya istri pada saat dinasihati macam itu memberontak pada saat ketika suami datang. Abang ni tak tahu diri. Abang ni tak tahu diri. Kenapa kita hidup macam ni? TV tak ada, internet tak ada, Expo tak ada, parabola tak ada, semuanya sudah tidak ada. Jadi dikatakan perempuan tadi itu masa balik sedang asik-asik bersimbang dengan keluarga di rumah, simbang, terperanjat. Tapi kenapa gelap? Kenapa mati? Jadi kata anak, tak ada mama, tak ada. Lampu menyala, kipas jalan. Tak ada lampu pun, ada api pun. Rupa-rupanya doa Imam Sayyidina Aba Muslim Al-Khawlani di rumah tadi itu, butakan mata orang yang rusak rumah tanggaku, yang rusak pemikiran keluargaku. Seketika itu Allah mengabulkan. Ini nyata daripada usaha daripada salafun saleh untuk menjaga emis dan juga kepal pangkat yang Allah bagikan kepada mereka, di mana dengan menjaga mulut, dengan menjaga mata, dengan menjaga hati, akhirnya segala doa permintaan mereka dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian merupakan itu bersedar, ini kesalahanku kepada tetangga, akhirnya datang minta maaf dengan Sayyidina Aba Muslim Al-Khawlani yang pada akhirnya pun dimaafkan dan kembali melihat sebagaimana jelek maka sebagaimana sebelumnya. Mungkin ramai yang tidak pernah mendengar nama Aba Muslim Al-Khawlani, Imam Syafi'i
Nabi itu sangat masyhur sekali. Tapi kalau dengan kata mesti jarang-jarang kita ceritakan. Balik rumah, Mbak. Ya masuk. Abang minta maaf. Kata baliklah ke pasar. Ini kebetulan gandum habis, gula habis, minyak habis, semuanya habis. Ini duit 50 dirham. Saya mau bawa semuanya Ji. Tapi pada masa di ekspor semalam tuh saya belikan ke minyak harga 600 waktu itu. Akhirnya tinggal yang 50 aja lagi. Di 50 dirham uang Maroko. 50 dirham. Itu bukan 50 dirham. 3 dirham. 3 dirham berarti 90 RM kalau dengan uang Malaysia. Bang, dibawa duit yang 3 dirham untuk beli makanan, beli minyak, beli gandum, dan juga beli gula. Maksudnya keperluan yang diperlukan. Bawa duit 3 dirham, mudah-mudahan ada 3 ringgit. Cukup untuk beli roti canai dengan nasi lemak. Ada nasi lemak yang harganya cuma hanya RM1. 2 laki bini 2 ringgit cukup. Roti canai 1 ringgit cukup. 3 ringgit. Kasih dia tadi itu kepada Abang Muslim. Abang Muslim pun pergi. Tapi yang anehnya, saat ketika sampai di tempat makji yang jual roti canai atau juga yang jual gandum tadi itu, datang orang miskin. Pak Haji, assalamualaikum, miskin. Bantu, ditolong, Pak Haji, minta bantu, tolong Pak Haji, udah lama tidak makan, tak ada duit, coba belanja. Jadi dalam masjid dalam hati Abang Muslim, bukan aku tak bagi, tapi aku pun cakat punya 3 ringgit ya. Kalau bagikan yang 3 ringgit tadi itu nanti beli nasi lemak, pakai duit mana? Pakai duit apa? Akhirnya dengan beliau bergegas, pergi, bergegas, pergi meninggalkan tempat orang jual gandum tadi itu, pergi ke tempat lain. Mana? Nah, cari tempat mana? Tadi itu Janggus, dari Pak Janggus pergi ke Citra. Sampai saya tahu di kita sini tak tahu sini kalau saya tak tahu tempat-tempatnya. Jadi pergi ke Citra. Pada saat belanjakan duit yang 3 dirham tadi itu, ada lagi orang minta-minta. Haji, tolonglah aku Haji, bantulah. Nak beli nasi kerabu, nak beli nasi dagang, nak beli nasi lemak. Astagfirullahaladzim. Di sana ada miskin, di sini pun juga ada orang miskin. Pindah lagi ke tempat yang ketiga, kemana? Pergi ke Alur Malai. Sampai Alur Malai ada lagi orang miskin di situ. Pak Haji, bantulah aku Pak Haji, udahlah ambillah. Patah, ambil titikanya. Habis. Tapi macam mana pun bermain dengan kepala dari rumah lu apa? Duit habis. Apa yang nak dibelikan? Bawa karung kosong, jalan pikir, nanti manjang mesti marah-marah kalau kita tak bawakan gandum dengan gula atau minyak. Tapi Allah boleh hal sambil berjalan sambil berpikir, diusung atau dipikul karung kosong tadi itu. Setelah sampai ke sebuah tempat penggeragajian, tahu geragaji? Tahu geragaji? Pernah tengok geragaji tak? Pernah kan? Ada serbuknya. Jadi bila buka karung tadi itu, boleh masukkan serbuk ke dalam karung. Sisi penuh ikan. Bawa penuh kurung dengan serbukan geragaji. Salam tabarakallah. Balik risau, balik lambat. Takut nanti kena marah sama istri. Tapi macam mana pun kena balik rumah juga. Tak berani ketok pintu. Kena bersalah. Sampai ke rumah, perlahan-lahan buka pintu. Mungkin ada kunci. Letak karung tadi itu langsung masukkan karung. Bergegas. Lepas meletakkan karung geragajian tadi itu langsung keluar, langsung lari. Kenapa? Kena takut dengan istri. Tengah malam, pukul 12 atau 2 pagi. Pintu dibuka. Begitu dibuka pintu, ternyata Mak Anjang sedang menunggu di luar.
rupa-rupanya misalnya saja supaya cantik ceritanya, rupa-rupanya malam tahun baru di rupa-rupanya hari jadinya Pak Muslim, Imam Muslim Al-Khawlani, happy birthday to you, Sahih. Masya Allah, tabarakallah, makanan, roti, canai, donat, martabak, semuanya ada di meja. Jadi kata Pak Muslim, malam, dari mana tuh semua tuh? Dari mana semuanya tuh? Salah benar. Dari mana? Semuanya tuh salah. Betul, boleh ya? Nah, belajar sedikit. Dari mana roti-roti yang ada di meja makan tuh? Jadi kata malam, dari yang abang bawa tadi itulah. Dari tepung yang ada di dalam karung abang tadi itulah. Oh, terperanjat abang Muslim. Macam mana serbuk gergaji boleh menjadi tepung? Allah bagi kemuliaan kepada abang Muslim, sehingga serbuan gergaji tadi itu begitu diserahkan dan diberikan kepada Maklan, seketika itu Allah rubah menjadi tepung awar. Disajikan martabak ada, roti canai ada, donat ada lagi satu cepeti kan, kunjungan ada juga. Masya Allah, tabarakallah. Allah tak nak mengecewakan orang-orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Itu siapa? Itu cerita Abah Muslim Al-Khawlani. Jadi kita yang merasa sudah ada karomah, yang sudah merasa hebat, sekali-sekala lah dengan kita tipu istri kita, agak-agak boleh berubah. Haji, coba belikanlah roti canai kamu apa. Jadi dengan kita jangan beli roti canai, kita jadikan akhbar harakat, akhbar pusaka. Kita lipat-lipat, kita masukkan ke dalam bekas dan kita serahkan. Agak-agak akhbar itu berubah menjadi roti canai. Kalau berubah berarti kita juga mempunyai Muhammad sebagai Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Jadi itu hanya sekedar gambaran dan cerita. Abdul Muslim inilah yang dibunuh oleh, yang dibakar hidup-hidup oleh Al-Aswad yang mengaku Nabi di Yaman. Tapi ternyata setelah dibakar hidup-hidup api tidak memakan beliau, dan kejadian itu terjadinya di zaman Khalifah Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita simpulkan saja, sudah memakan masa sampai 9 detik, kita simpulkan saja memang betul-betul kita adalah kumpulan yang terpilih, memang betul-betul dengan kita adalah merupakan umat yang terpilih, umatnya Allah kehendaki untuk kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sepatah kata yang terakhir, kalau kita sudah mendapatkan kemuliaan yang semacam itu daripada Allah, maka jangan sampai kita membuat baginda jadi kecewa. Maka jangan sampai dengan kita buat baginda Nabi menjadi sedih. Maka jangan sampai dengan kita buat baginda Nabi merasa keberatan dan juga merasa tidak seronok dengan kita, baik itu dengan ketidakjujuran kita, ketidakamanan kita, ketidakbaiknya kita, atau juga dengan perkara-perkara seumpamanya yang wajib dan yang Nabi kita perintahkan kita laksanakan, yang haram dan yang makruh yang Nabi kita harap kita tinggalkan. Karena dengan kita hanya diberikan peluang waktu yang tidak terlalu lama, disuruh untuk kita menjaga tetap kita tadi, supaya nanti pada hari kiamat seperti yang Nabi kita sebutkan dalam sebuah hadis, ana awaluman astatih batal jannah, aku adalah orang yang pertama yang akan membuka pintu gerbang surga, dan umatku adalah umat yang pertama yang akan masuk ke dalamnya. 120 saat daripada umat-umat yang akan masuk surga nanti terdapat tidak kurang daripada dalam 2/3-nya, dalam 80 sab itu daripada umat Nabi Muhammad SAW. Surga menceritakan, aku justru tidak dibenarkan untuk menerima kunjungan masuk daripada sesiapapun sebelum kamu wahai Muhammad, dan juga aku tidak diperkenankan masuk, tidak diperkenankan untuk menerima kunjungan orang yang masuk atau dengan umat yang masuk kecuali setelah masuknya umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi kita bersabda, antumul lahiqun, kita adalah umat yang terkebelakang. Allah bagikan kepada 70 umat, kita adalah merupakan kumpulan umat yang ke-70. Antum
antum yang akhir, kalian yang akhir, tapi yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, tidak akan Allah perkenankan sesiapapun masuk ke dalam surga kecuali setelah umat Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu sebelum mereka. Jadi tugas kita sekarang hanya satu, jaga diri dan jaga mental, jaga jawatan, jaga kedudukan, jaga image, dan juga kita jaga anugerah yang Allah bagikan tadi itu, anugerah yang kita perdengarkan tadi dalam lantunan ayat, untuk khairat ummatin, kamu menjadi semulia-mulia umat. Jadi jangan sampai dengan umat Nabi Muhammad